Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elva Rizkyana Dewi. Saya dari kelas keperawatan. Hari ini saya akan memberikan suatu presentasi dengan judul Budaya dalam Lingkup Kerja Perawat dalam Peningkatan Keselamatan Pasien. Budaya dalam lingkup kerja perawat dalam peningkatan keselamatan pasien. Keselamatan pasien merupakan tanggung jawab semua pihak yang berkaitan dengan pemberi pelayanan kesehatan untuk memastikan tidak ada tindakan yang membahayakan bagi pasien, meningkatkan pentingnya masalah keselamatan pasien yang harus ditangani segera di rumah sakit di Indonesia. Maka diperlukan regulasi tentang keselamatan pasien, mendorong upaya pelayanan kesehatan yang aman bagi pasien, sehingga pasien akan merasa puas bila pelayanan kesehatan yang diperolehnya sama atau melebihi dari apa yang menjadi harapannya. Keselamatan pasien merupakan transformasi budaya. Seorang pemimpin dengan kepemimpinannya dapat melakukan perubahan budaya menuju keberhasilan program keselamatan pasien. Hal ini perlu mendapat perhatian karena kepemimpinan merupakan elemen penting untuk menciptakan budaya yang kuat dalam menerapkan keselamatan pasien. Peran perawat dalam isu keselamatan pasien adalah menciptakan budaya organisasi dengan komunikasi dan alur informasi yang jelas dan tepat. Tujuan keselamatan pasien antara lain terciptanya budaya keselamatan pasien, menurunnya kejadian yang tidak aman bagi pasien, memberikan kepuasan bagi pasien maupun pihak internal rumah sakit, dan mutu pelayanan kesehatan menjadi lebih baik. Tujuan keselamatan pasien sebagai arah dalam mencapai visi ke depan, yaitu terciptanya penerapan budaya keselamatan pasien. Penyebab terjadinya adverse events terkait prosedur invasif, yaitu kejadian tidak diharapkan, merupakan suatu kejadian yang mengakibatkan cedera yang tidak diharapkan pada pasien karena suatu tindakan atau komision atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil, dan kesalahan tersebut bisa terjadi dalam tahap diagnostik seperti kesalahan atau keterlambatan diagnos, tidak menerapkan pemeriksaan yang sesuai, menggunakan cara pemeriksaan yang sudah tidak dipakai, atau menggunakan cara pemeriksaan yang sudah tidak dipakai, atau tidak bertindak atas hasil pemeriksaan atau observasi tahap pengobatan seperti kesalahan pada prosedur pengobatan, pelaksanaan terapi, metode penggunaan obat, dan keterlambatan merespon hasil pemeriksaan asuhan yang tidak layak. Tahap preventif seperti tidak memberikan terapi profilaktif serta monitor dan follow up yang tidak adekuat, atau pada hal teknis yang lain seperti kegagalan berkomunikasi, kegagalan alat atau sistem yang lain. Dalam kenyataannya, masalah medical error dalam sistem pelayanan kesehatan mencerminkan fenomena gunung es yang hanya terlihat sedikit di bagian puncaknya, namun besar di akarnya, di akar gerakannya. Patient safety atau keselamatan pasien telah menjadi spirit dalam pelayanan rumah sakit. Keselamatan pasien adalah suatu sistem di rumah sakit yang menjadikan pelayanan kepada pasien menjadi lebih aman. Oleh karena dilaksanakannya asesmen risiko, identifikasi dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya, serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat tindakan medis atau tidak. Lanjut, K3 dalam keperawatan atau pentingnya tujuan, manfaat dan etika. Keselamatan dan
kesehatan kerja atau K3 merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi produktivitas karyawan. Resiko kecelakaan serta penyakit akibat kerja sering terjadi karena program K3 tidak berjalan dengan baik. Hal ini dapat berdampak pada tingkat produktivitas karyawan. Pada umumnya, kecelakaan kerja disebabkan oleh dua faktor, yaitu manusia dan lingkungan. Faktor manusia yaitu tindakan tidak aman dari manusia seperti sengaja melanggar peraturan keselamatan kerja yang diwajibkan atau kurang terampil pada pekerja itu sendiri. Sedangkan faktor lingkungan yaitu keadaan tidak aman dari lingkungan kerja yang menyangkut antara lain seperti peralatan atau mesin. Tujuan penerapan K3 ini pada dasarnya adalah untuk mencari dan mengungkapkan kelemahan yang memungkinkan terjadinya kecelakaan. Fungsi ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu mengungkapkan sebab akibat suatu kecelakaan dan meneliti apakah pengendalian secara cermat dilakukan atau tidak. Agar setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik secara fisik, sosial, dan psikologis. Agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya, selektif mungkin. Agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya. Agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai. Agar meningkatkan kegairahan, keserasian kerja, dan partisipasi kerja, agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan dan kondisi kerja, agar setiap pegawai merasa aman dan terlindung dalam bekerja. Adapun manfaat atau fungsi keselamatan dan kesehatan kerja untuk perawat antara lain yaitu perawat memahami bahaya dan risiko dari pekerjaannya. Perawat juga memahami tindakan pencegahan agar tidak terjadinya kecelakaan. Perawat memahami hak dan kewajibannya khusus dalam peraturan terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Perawat memahami hak dan kewajibannya khususnya dalam peraturan terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Perawat mengetahui bagaimana bertindak dalam keadaan darurat seperti kebakaran, gempa, kecelakaan, dan sebagainya. Perawat mampu berpartisipasi untuk membuat tempat kerjanya lebih aman. Perawat dapat melindungi rekan kerjanya dari risiko kecelakaan kerja. Perawat mampu untuk menghindarkan keluarganya dari penyakit yang mungkin bisa menular dari tempat kerjanya. Kode etik adalah asas dan nilai yang berhubungan erat dengan moral sehingga bersifat normatif dan tidak imperatif. Sehingga penilaian dari segi etika memerlukan tolak ukur. Otonomi atau autonomi. Perawat berkewajiban untuk memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya bagi klien dalam berbagai rencana tindakan dari segi manfaat tindakan, urgensi, dan sebagai berikut sehingga diharapkan klien dapat mengambil keputusan bagi dirinya. Kebaikan atau beneficiency. Perawat melakukan yang terbaik bagi klien, tidak merugikan klien dan mencegah bahaya bagi klien. Etika ini merupakan inti pokok untuk menerapkan K3 penting dilakukan oleh seorang perawat dalam melaksanakan tindakan asuhan keperawatan. Keadilan atau justice. Perawat berlaku adil pada setiap klien sesuai dengan kebutuhan pasien. Kejujuran atau veracity. Perawat harus mengatakan yang sebenarnya dan tidak membohongi klien dalam segala hal tindakan yang akan diterapkan pada pasien. Mencegah pembunuhan atau avoiding killing. Perawat menghargai kehidupan manusia dengan tidak membunuh. Sumber pertimbangan adalah moral, agama atau kepercayaan dan kultur norma-norma tertentu. Kesetiaan atau fidelity. Etika ini menekankan pada
kesetiaan perawat pada komitmennya, menepati janji, menyimpan rahasia, atau caring terhadap klien dan keluarga. Sekian tugas presentasi saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam melakukan presentasi ini. Mohon maafkan untuk teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih.